Maskanul Hufad, semoga Allah meridhoi. Maskanul Hufad. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anissa. Saya berasal dari Lombok. Usia saya 19 tahun. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ibu saya seorang pembantu rumah tangga yang kesehariannya berangkat bekerja dengan menggunakan sepeda, sedangkan ayah saya sekarang belum memiliki pekerjaan karena ada suatu masalah waktu itu, di mana ayah saya terlilit hutang karena berusaha jual beli kuda, dan orang-orang berhutang kepada ayah saya. Sedangkan ayah saya yang harus dikejar-kejar hutang. Itulah yang membuat ayah saya tidak pulang dalam beberapa bulan, beberapa minggu, dan kalau pulang, beliau hanya pulang di waktu tengah malam dan pergi pagi. Saya mempunyai seorang adik perempuan, di mana sekarang ia kelas 5 SD, dan ia selalu bertanya kepada saya, "Kemana ayah?" Dan aku selalu menjawab, "Ayah sedang bekerja, Dek. Ayah sedang mencari uang untukmu agar kamu bisa sekolah." Dan itulah motivasi saya untuk menghafal Al-Quran, di mana agar ayah saya bisa pulang setiap hari dalam keadaan tenang, dan adik saya mendapatkan kasih sayang ayah saya kembali. Saya ingin mengangkat derajat ibu saya. Mungkin sekarang ibu saya direndahkan karena pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi saya akan mengangkat derajat ibu saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang pembantu rumah tangga bisa memiliki seorang anak penghafal Al-Quran, di mana seorang yang direndahkan bisa diangkat derajatnya suatu saat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dengan berkat Al-Quran yang dilantunkan setiap hari, setiap waktu oleh anaknya. Dan anak ingin selalu berusaha menjadi anak yang soleh, di mana suatu saat nanti ketika kedua orang tua saya sudah tidak ada, saya terus bisa mengirimkan doa untuk mereka berdua, dan itulah amalan yang tidak akan pernah terputus. Dan saya selalu mengatakan kepada adik saya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang dirindukan surga, dan ia sekarang memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dia ingin sekali menghafal Al-Quran, dan dia berkata setiap hari Ahad saya nelpon, dia bilang, "Kakak harus bisa menyekolahkan aku di suatu sekolah yang favorit, di mana tahfiznya itu sangat bagus. Dan di sini kita ketahui ada Ustazah Fadilah, itulah jebolan dari Al-Aziziyah Gunung Sari. Dan aku juga ingin mengangkat derajat ibuku, di mana suatu saat nanti beliau akan berhenti bekerja, beliau akan mendengarkan ayat-ayat suci yang aku lantunkan, dan beliau mempunyai impian aku tasmi di hadapannya 30 tas." Meskipun suka duka yang harus aku jalani di sini, kadang aku harus menangis karena terkadang ayat-ayatnya susah sekali masuk. Dan waktu pertama masuk ke sini, aku hanya memiliki hafalan juz 30, sedangkan di sini harus memulai hafalan dari juz 1. Di sanalah rintangan terbesar saya, di mana waktu tidur siang, waktu tidur malam aku korbankan untuk Al-Quran, di mana di saat aku ingin pulang rasanya, tapi ku coba untuk bertahan, karena untuk menggapai surga Allah itu tidak mudah.
harus dibayar dengan hal yang lebih mahal, di mana segala sesuatu harus dikorbankan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, ataupun keluarga. Dan di sana aku harus meninggalkan seorang kakek yang aku rawat, seorang kakek yang buta, yang tidak bisa melihat lagi dan yang tidak bisa berjalan lagi. Setiap hari aku mewudukkan beliau, tapi walaupun sekarang beliau hanya tinggal dengan seorang tante aku ikhlas. Gak apa-apa, aku berkorban untuk kakek juga. Aku yakin nanti Allah akan mengembalikan ayahku. Dan yang lebih menyayat lagi, aku mendengar berita bahwa ayahku melakukan judi. Aku ingin menutup telinga, tetapi ibuku bilang, "Nak, kamu masih mempunyai 2 mata untuk melihat kebenaran. Kamu masih mempunyai 2 telinga untuk mendengar kebaikan. Dan apabila kamu mendengar suatu perkataan atau melihat sesuatu yang buruk, maka kamu masih mempunyai 2 tangan untuk menutupnya. Bahkan karena itu jilbabku dipertanyakan oleh orang-orang, di mana kok ayahnya berjudi sedangkan anaknya memakai hijab." Aku tidak berani berkata. Aku hanya bilang, yang aku tahu seorang wanita yang belum menikah akan ditanggung dosanya oleh ayahnya dan saudara laki-lakinya. Dan aku tidak ingin ayahku menanggung dosaku lagi dengan lebih berat. Aku teguh dengan prinsipku, gimana caranya sekarang aku harus bisa memperbaiki hubungan ayah dengan kakekku, karena ayah hanya pulang di waktu Hari Raya Idul Fitri saja. Aku ingin menyatukan mereka kembali. Aku ingin menyekolahkan adikku sesuai impiannya. Aku ingin ibuku berhenti bekerja dan hanya mendengar ayat-ayat suci yang terlantun dari mulutku. Dan aku teringat ketika pertama aku harus berangkat ke sini, tidak ada 1.000 pun uang yang diberikan oleh ayah karena ayah nggak punya pekerjaan. Dan hampir saja aku nggak jadi berangkat ke sini karena nggak ada uang. Akhirnya aku beranikan diri meminjam uang 3 juta. Dan setelah uang itu dipinjamkan oleh orang tersebut, tiba-tiba entah dari mana rezeki itu datang. Semua tetangga, keluarga yang memiliki harta lebih memberiku uang sehingga aku bisa sampai ke sini dan menikmati bagaimana ketenangan bersama Al-Quran. Ini mendengar berita waktu itu 2 tahun yang lalu, waktu kelas 2 Adia, Ibu Ana melihat Mas Kanul Hupas masuk di TV. Beliau berkata, andaikan ibu tidak mampu menguliahkanmu nanti, maka cobalah daftar di rumah tahfiz milik Ustazah Oki Setiana Dewi. Di sana gratis full beasiswa. Itu yang teringat di benakku dan akhirnya aku mencoba mendaftar di sini. Dan aku juga mempunyai seorang kenalan, yaitu Ustazah Ika Mugiawati. Beliau adalah kakak kelasku. Beliau membantu mengarahkan bagaimana cara masuknya ke sini, dan aku mencoba dan akhirnya keterima di sini. Dan sampai sekarang aku bisa menghafal Al-Quran di sini dengan walaupun ada suka dukanya, tetapi setelah lama bersama Al-Quran, perlahan-lahan akhirnya aku terbiasa dan hatiku menjadi tenang berkat Al-Quran. Dan menurut cerita di rumahku sekarang, ayahku udah pulang meskipun aku tidak menyaksikannya. Ayahku udah bersama adikku, itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Dia selalu bercerita, ayah pulang kak. Tapi disinilah aku merasa bahagia meskipun jauh dari keluarga, tapi mereka merasakan kebahagiaan berkat Al-Quran yang aku lantunkan dan doa-doa dan curhatanku kepada Allah ketika aku menghafal Al-Quran. Kendalanya waktu itu pertama harus mulai dari juz 1 dan Ana hanya punya tabungan juz 30 dan tidak pernah terbiasa untuk menghafal. Itu pun Ana menghafal juz 30 karena ada tuntutan sekolah harus menghafal juz 30 baru bisa lulus.
Dan di sini satu ayat pun terkadang sangat sulit rasanya masuk, entah karena apa. Tetapi anak terus bertahan, anak mengorbankan waktu tidur, anak terus berusaha membiasakan diri dengan Al-Quran, sehingga sekarang yang dulunya per ayat pun susah, setengah halaman susah, satu halaman susah, dan sekarang dengan dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah, karena bertahan dan terus berusaha dan berdoa, menyerahkan hasilnya kepada Allah, Allah mengizinkan anak menyetorkan hafalan terakhir pada tanggal 29 Desember kemarin dalam waktu 6 bulan.